Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku pengen ngucapin makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, jadi hari ini aku bakalan ngebahas sebuah treat horror yang aku dapatkan dari sebuah akun di Twitter. Jadi nanti aku bakalan sebutin nama akunnya di bawah ini atau di description box. Nah, jadi sebelum aku lanjutin ceritanya, mending kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Nah guys, jadi kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi pada tahun 2018 terdapat seorang karyawan atau bekerja yang bernama Maria, di mana dia ini merupakan karyawan mutasi yang bekerja di bidang farmasi, di mana kantornya ini memiliki 2 lantai dengan per lantainya memiliki 17 ruangan dengan 3 divisi yang berbeda. Cerita ini dimulai pada saat Maria mendapatkan penambahan pekerjaan, di mana dia harus mengambil jam tambahan kerja atau yang biasa kita kenal dengan sebutan lembur. Nah, jadi pada saat itu sekitar jam setengah 9 malam, di saat semua kantor sudah terkunci, tinggallah Maria sendiri di sebuah ruangan yang dimana hanya ruangan Maria tersebut yang memiliki lampu atau yang masih hidup lampunya di saat ruangan yang lain mati. Pukul sudah menunjukkan waktu jam setengah 9 malam, terdapat karyawan yang lain itu sedang mematikan lampu tengah kantor tersebut, karena karyawan yang satunya lagi ini berpikir sudah tidak ada orang lagi di kantor tersebut. Dan salahnya Maria ini, dia tidak memberikan tanda bahwa dia masih ada di kantor atau masih ada di ruangan tersebut gitu. Jadi dia tidak menyalakan musik, dia tidak memberikan tanda atau tidak mengabari teman-teman kantornya yang lain. Akhirnya tinggallah Maria seorang diri di kantor tersebut yang hanya bertemankan dengan sebuah komputer dan 1 buah lampu saja di ruangan tersebut. Nah, pada saat Maria sedang mengerjakan pekerjaan tambahannya pada malam itu, terdapat suara yang sangat keras yang ia dengar dari ruangan sebelah dari ruangan kerjanya tersebut. Suara itu seperti sebuah benda yang sangat besar jatuh dari atas meja ke lantai. Dan akhirnya Maria pun terkaget karena di situ ia menyadari bahwa hanya dia sendiri yang berada di kantor tersebut. Tidak ada orang lain selain dirinya. Karena pada malam itu hanya dirinya satu-satunya pekerja atau karyawan yang mendapatkan jam tambahan kerja atau lembur. Dengan rasa kaget dicampur dengan ketakutan, dia pun langsung menelpon OB-nya untuk membukakan pintu ruangan tersebut. Jadi si Maria ini kayak memanipulasi gitu guys, kayak dia bohong ke OB-nya, jadi seakan-akan dia terkunci di sebuah ruangan gitu. Padahal dia cuman pengen supaya dia tuh ada temennya gitu. Tapi sialnya OB-nya ini ternyata sudah pulang. Karena dengan rasa ketakutan, akhirnya Maria pun meminta tolong OB-nya ini untuk menelpon siapapun yang dapat dihubungi untuk menolong Maria pada saat itu. Akhirnya OB tersebut pun menelpon security kantor yang sedang bertugas pada malam itu untuk membukakan Maria pintu. Dan setelah security bertemu dengan Maria, security pun terkaget karena muka Maria bercampur dengan keringat seperti ketakutan. Dan akhirnya security itu pun menyarankan Maria untuk meninggalkan pekerjaannya dan segera pulang ke rumah. Nah, jadi itu adalah kisah pertama untuk Maria berkenalan, yang ia sebut dengan perkenalan dengan si usil kantornya ini. Beberapa hari kemudian, ia pun mengalami hal aneh lainnya. Jadi, kisah kedua ini waktu itu pada saat sekitar jam 3 atau jam 4 sore, karyawan kantor itu lagi istirahat atau lagi break gitu. Si Maria ini sedang berada di ruangannya, kemudian dia mendengar terdapat orang mengetik di sebelah ruangannya. Jadi dia kayak ngedengar orang kayak lagi ngetik di depan komputer, dan itu suaranya terdengar jelas banget di telinga Maria, dan dia mengira itu temannya yang bernama si Lucy. Akhirnya dia pun memanggil si Lucy ini seperti memanggil temannya seperti biasa. Akhirnya tidak ada jawaban, tapi bunyi ketikan itu kian semakin keras dan terdengar jelas. Panggilan kedua pun dilontarkan Maria kepada Lucy dengan nada yang agak sedikit keras, karena dia pikir mungkin si Lucy-nya ini lagi mendengarkan musik atau tidak dengar. Akhirnya dia pun memanggil ulang dengan nada yang agak sedikit keras. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari si Lucy ini guys. Kemudian terdapat sautan atau jawaban dari ujung lorong kantornya. Yang menjawab panggilan Maya ini temannya si Lucy dan temannya Maya juga. Dan temannya ini pun berkata bahwa si Lucy ini lagi sholat di bawah. Jadi di kantornya itu semacam ada musola atau masjid gitu yang ada di lantai bawah guys. Nah, karena Maria masih penasaran siapa yang sedang mengetik pada saat itu, sedangkan dia mengetahui bahwa si Lucy itu sedang sholat di lantai bawah. Akhirnya dia pun mendatangi sumber suara itu, dan ketika dia melihat ruangan sebelah, suara ketikan itu pun
seketika hilang dan dia tidak melihat satu orang pun di sana, guys. What? Siapa yang dia dengar lagi ngetik tersebut? Dan kenapa suara ketikannya hilang ketika dia menghampiri suara tersebut, guys? Jadi buat kalian yang mungkin tahu jawabannya, kalian bisa komen di bawah. Nah, jadi itu tadi kisah kedua dari si Maria ini di kantor tersebut, guys. Kemudian ada kisah ketiga dari Maria yang ia alami. Nah, jadi Maria ini dia karyawan terakhir yang pulang dari kantornya, guys. Jadi seperti biasa kalau misalnya karyawan terakhir tuh ya paling matiin lampu, matiin listrik, matiin AC gitu kan, kayak bersih-bersih dan segala macam. Nah, jadi dia melewati lorong kantornya ketika dia ingin mematikan AC di setiap ruangan atau ingin mematikan lampu di setiap ruangan. Dia melihat di sebuah ruangan terdapat orang yang sedang mengetik di depan komputer. Dia pun kebingungan. Jadi si Maria ini yakin banget kalau misalnya gua tuh sendiri di kantor ini. Jadi si Maria ini nggak pengen ambil pusing, nggak pengen mikir yang macem-macem. Akhirnya dia datengin orang yang lagi ngetik tersebut, guys. Begitu dia membuka pintu ruangan tersebut, dan seketika orang yang lagi mengetik itu pun hilang. Nah, dengan kejadian tersebut itu membuat Maria sangat ketakutan dan berlari untuk meninggalkan kantornya secara terburu-buru, dan itu merupakan pengalaman terseram Maria selama berada di kantor tersebut, guys. Oke, jadi itu merupakan tweet yang gue baca dari akun Twitter di bawah ini. Nah, jadi menurut kalian mana pengalaman yang paling serem? Kisah pertama, kisah kedua, atau kisah ketiga? Dan kalian bisa ceritain kisah serem kalian di kolom komentar di bawah, karena buat yang menarik bakalan aku up di YouTube aku. Oke guys, jadi makasih buat kalian yang udah ngeklik video ini, yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, share ke sosial media kalian, dan klik tombol subscribe sertakan dengan loncengnya, karena biar kalian tidak ketinggalan ketika Ian nge-upload video-video terbaru di YouTube.